Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Kemarin aku selalu membahas tentang tragedi-tragedi yang ada khususnya di Indonesia. Untuk kali ini aku pengen banget ngebahas tentang sebuah bencana yang miris dan bikin geleng-geleng kepala kali ya. Kita lanjut ke videonya, yaitu bencana Chernobyl. Bencana Chernobyl adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dan terparah dalam sejarah. Bencana nuklir ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah dan merupakan satu dari dua kecelakaan yang digolongkan dalam level 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Atau kecelakaan yang lainnya adalah bencana nuklir Fukushima Daiichi. Jadi kronologinya seperti ini. Jadi pada tanggal 25 April 1986 malam, sekelompok teknisi memulai sebuah eksperimen kelistrikan di reaktor nomor 4 Chernobyl. Para teknisi yang memiliki sedikit pengetahuan soal reaktor nuklir ini ingin melihat apakah turbin reaktor dapat mengoperasikan pompa air darurat dengan kelembaman tenaga. Sebagai bagian dari eksperimen yang tak dirancang dengan baik tentunya, para teknisi ini mematikan sistem keamanan darurat dan juga sistem pengaturan daya reaktor. Dan selanjutnya, kecerobohan ini masih ditambah dengan serangkaian kesalahan, yaitu mereka menjalankan reaktor dengan tenaga yang sangat rendah sehingga reaktor tidak stabil. Lalu mereka juga melepas terlalu banyak batang pengendali hanya untuk meningkatkan tenaga reaktor. Dan akhirnya reaktor itu menghasilkan energi lebih dari 200 megawatt dan semakin sulit untuk dikendalikan. Pada 26 April 1986 jam 1.23 dini hari, para teknisi masih melanjutkan eksperimen mereka dengan mematikan mesin turbin untuk melihat apakah putarannya bisa menyalakan pompa air. Namun, pada kenyataannya putaran turbin tak cukup kuat untuk menyalakan pompa air dan tanpa adanya air sebagai pendingin. Level tenaga di reaktor melonjak untuk mencegah melelehnya reaktor dan para teknisi memasukkan kembali 200-an batang pengendali ke dalam reaktor secara bersamaan. Lalu batang-batang pengendali itu dimasukkan dengan harapan bisa mengurangi reaksi, tetapi memiliki sedikit cacat rancangan. Ledakan itu adalah sebuah reaksi kimia yang dipacu tekanan gas dan uap yang dihasilkan, meningkatnya suhu. Akibat ledakan itu, lebih dari 50 ton materi radioaktif dilepaskan ke atmosfer yang kemudian terbawa angin. Pada 27 April 1986, pemerintah Uni Soviet mulai mengevakuasi 30.000 warga Pripyat dan sebuah kisah dibuat untuk menutupi insiden itu. Namun, pada 28 April 1986, stasiun pemantau radiasi Swedia yang terletak hampir 1.300 km sebelah baratnya Laut Chernobyl melaporkan adanya level radiasi nuklir 40% lebih tinggi dari biasanya. Dan tak lama setelah laporan itu, kantor berita Uni Soviet mengabarkan sebuah ledakan terjadi di PLTN Chernobyl. 32 orang tewas di lokasi PLTN Chernobyl dan puluhan lainnya menderita luka bakar akibat radiasi nuklir. Radiasi yang lepas ke atmosfer yang levelnya lebih tinggi dibanding bom atom Hiroshima dan Nagasaki dibawa angin ke arah Eropa Timur dan Utara, mencemari jutaan hektar hutan dan juga lahan pertanian. Diperkirakan 5.000 warga Uni Soviet meninggal dunia akibat kanker atau penyakit lain yang terkait dengan radiasi Chernobyl. Lalu jutaan orang lainnya mengalami gangguan kesehatan yang cukup signifikan. Pada 2000 reaktor terakhir di Chernobyl dimatikan dan PLTN itu resmi berhenti beroperasi. Setidaknya 32 orang tewas dan puluhan lainnya menderita luka bakar akibat radiasi nuklir. Sedih banget ya. Kejadian ini melepaskan moderator neutron grafit di reaktor ke udara, sehingga menyala dan kebakaran yang dihasilkan berlangsung seminggu penuh dan melepaskan debu partikel radioaktif ke atmosfer secara meluas, termasuk Pripyat. Dan debu juga kemudian tersebar ke kawasan Uni Soviet, bagian barat dan juga Eropa. Dan menurut data resmi pasca Soviet,
Sekitar 60% debu jatuh di Belarus. 36 jam setelah insiden ini, otoritas Soviet memberlakukan zona eksklusif 10 km yang menyebabkan evakuasi cepat 49.000 orang beserta hewan mereka juga. Terutama dari pusat populasi terbesar dekat reaktor kota Pripyat. Meskipun tidak dikomunikasi saat itu, evakuasi langsung setelah insiden ini nggak disarankan karena jalanan keluar kota ini dipenuhi dengan debu yang berisi partikel nuklir dalamnya. Jadi pada saat kejadian itu nggak bisa juga untuk dievakuasi langsung karena memang akses jalannya itu banyak debu lah, jadi agak sulit lah ya kalau misalkan untuk bisa langsung dievakuasi. Nggak bisa langsung jadinya dievakuasi. Sedih banget sih. Kotanya sendiri cukup aman karena diuntungkan oleh arah angin, sehingga penduduk disarankan untuk berdiam diri di rumah sebelum dievakuasi dan sebelum arah angin berubah. Seperti itu. Karena debu juga terus-menerus dihasilkan, zona evakuasi diperbesar dari 10 menjadi 30 km sekitar seminggu setelah insiden mengakibatkan 68.000 penduduk lagi harus dievakuasi, termasuk dari kota Chernobyl sendiri. Survei dan deteksi dari zona terisolasi menyebutkan bahwa total ada sekitar 135.000 orang pengungsi jangka panjang ya. Jumlah ini naik hampir 3 kali lipat menjadi 350.000 orang pada dekade setelahnya, yaitu pada 1986 sampai 2000. Rusia, Ukraina, dan Belarusia terbebani dengan dekontaminasi terus-menerus dan juga biaya kompensasi bulanan akibat bencana Chernobyl. Bencana ini meningkatkan perhatian mengenai reaktor fisi di seluruh dunia dan ratusan proposal reaktor termasuk diantaranya yang sedang dibangun di Chernobyl. Itu nomor 5 dan nomor 6 ya. Itu akhirnya dibatalkan. Dan insiden ini juga meningkatkan perhatian mengenai budaya keamanan di industri tenaga nuklir Soviet, menurunkan pertumbuhan industri dan memaksa pemerintah untuk lebih terbuka lagi mengenai prosedurnya. Pemerintah yang berusaha menutup-nutupi bencana ini menjadi katalis untuk glasnost yang memuluskan jalan bagi reformasi yang berakhir pada kolapsnya Soviet. Seperti itu. Dan jumlah pekerja yang dilibatkan untuk menanggulangi bencana ini sekitar 500.000 orang dan menghabiskan dana sebesar 18 miliar rubel dan mempengaruhi ekonomi Uni Soviet, dan ribuan penduduk ini juga terpaksa diungsikan dari kota Chernobyl. Sisa-sisa dari gedung reaktor nomor 4 ditutupi sebuah sarkofagus yang besar pada bulan Desember 1986. Ketika bahan yang berada dalam reaktor telah memasuki fase shutdown, pelindung ini dibuat secepat mungkin sebagai occupational safety. Pokoknya nanti aku tulis ya. Aku nggak ngerti, nggak bisa baca, please. Untuk pekerja reaktor lainnya di pembangkit listrik tersebut, bencana ini memicu peningkatan keamanan pada semua reaktor Soviet yang tersisa seperti RBMK Chernobyl nomor 4, di mana 11 diantaranya terus menyediakan listrik hingga tahun 2013. Seperti itu. Kebayang gak sih gue sama lu semua kalau misalkan kita pada saat itu lagi tidur enak-enak, tiba-tiba bencana itu terjadi, ampun. Kayaknya untuk ngebayangin aja gak sanggup deh. Beruntung banget kita berada di masa sekarang ya. Bersyukur loh. Kudu bersyukur ya. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga informasi ini menambahkan wawasan kalian. Like jika kamu suka. Terima kasih. Assalamualaikum.